Ya, selamat berjumpa bersama Pak Ijo di channel Limbon Jenengke ya. Kali ini Pak Ijo berada di lokasi Desa Wotan Sukolilo Pati ya, tepatnya di Desa Jongso. Ini tempatnya banjir terparah. Beberapa ratus hektar sawah tergenang air banjir. Dan di belakang saya ini jalan yang menuju ke Kudus juga tidak bisa dilalui. Sampai Undaan nggak bisa dilalui, harus berbalik, nggak bisa dilalui. Jadi sekarang saya meliput di Sukolilo Pati ya. Dan nanti kita akan bertemu dengan narasumber yang nanti akan bisa mengasih informasi yang lebih detail. Oke. Ini yang kena banjir ini daerah mana saja, Mas? Jongso. Ini ada 300 lebih kakak. 300 lebih kakak. Dan penduduknya 1000 lebih lah, 1200. Yang lainnya enggak ada? Yang lainnya enggak. Duku-duku yang lain enggak ada? Duku-duku lain yang di Desa Wotan enggak ada. Untuk yang sawah? Sawah ya hampir merata. Merata terdampak. Wotan terdampak semuanya sampai Kudus itu ya? Kudus itu terdampak semuanya. Selama ini dekat Kudus ini kan sudah seperti laut. Kira-kira ada berapa ratus hektar ini? Ribuan malah. Ribuan. Bahkan puluhan. Puluhan ribu. Yeah. Puluhan ribu. Bagaimana nasib petani kalau sudah seperti ini? Abot nek iku, Bos. Masalah modele wis waki, kadang payah panen rego mudhun, resiko juga petani. Enggak ada penghasilan lain. Kalau seperti ini untuk mengeluh pada siapa ini? Itu. Enggak tahu, petani itu sering mengeluh tapi enggak ada tanggapan seringkali. Terus di jalan ke pemerintah mana, ke pemangku kejabatan ya. Kalau seperti kita kan nggak tahu pemangku kejabatan ya. Kalau untuk seperti kita ini nggak tahu pemangku jabatan untuk apa menanggulangi atau membantu warga yang berstatus petani ya. Terutama tanah pertanian. Pertanian ya. Petani yang sawahnya terendam banjir dan mungkin akan bisa gagal panen nih. Pupuk mahal dan langka ya. Langka dan obat pun mahal. Kita merasakan sendiri karena saya sendiri juga terlahir dari buruh petani ya. Jadi bisa merasakan pupuk mahal dan langka. Terus obat-obatan mahal. Yang tadi kita lihat dari sana tadi memerah ya, daun padi memerah juga. Yang tidak tergenang air banjir juga memerah. Kalau seperti kita sebagai warga kecil mengeluhnya pada siapa juga tidak tahu ya. Hanya Pak Ijo ini menduga-duga atau merasakan pilunya sebagai petani. Mungkin bapak-bapak yang bisa memberi kebijakan, yang bersangkutan memberi kebijakan, ya, saya tidak tahu dari pihak mana, tidak tahu. Ya, jadi ratusan ribuan hektar di Kolilo, padahal di Sukolilo ini tempatnya lumbung padi yang terkenal. Kalau seperti ini nanti padi gimana, terus beras gimana ya? Karena beras kan untuk kita semuanya bahan pokok ya. Kepiye, Mas? Wah, itu poso Mas. Tapi ya sawah kelem kabeh, Mas. Apa ini akan menjadi mahal ya? Sepertinya akan mahal. Karena mengingat tanah sini kan ya seperti laut semua ya. Iya. Tadi kita lihat dari sana jalan itu tadi berapa kilo? Laut dadakan. Dari kotanya ke sini itu hampir 7 kilo. Itu separuh lah, 50% lebih kan tenggelam air ya. Jadi itu padi umur berapa kira? Itu ada yang umur 2 minggu, 3 minggu, musim mupuk. Berarti habis mupuk ya? Habis mupuk kena banjir. Bagaimana ya jeritan bapak-bapak petani ya, jeritan kita. Gimana, Mas, rasanya loro nang ati, Bos. Aku ora garap sawah tapi nek roti sawah kelep yo. Wah, sakake lho bikin petani niku. Tapi ini sakitnya kepada siapa? Ya pada petani ya terutama. Kita sakit ini. Untuk keluhan apa kita harus berserah dan berusaha berserah kepada Tuhan, semoga airnya surut atau ada penanganan yang spesial ya, atau bagaimana? Ada penanganan yang khusus lah, terutama bagi kaum petani. Apakah banjir ini juga musiman? Tiap tahun banjir apa tidak? Kalau zaman dulu waktu saya kecil itu
sering terjadi 5 tahun sekali, tapi ini 2 tahun sudah 2 kali lah. Berarti 2 tahun ini berturut-turut. Iya, 2021 banjir, ini banjir. Untuk 2021 sama ini parah mana? Kalau pertaniannya sama parah ini. Parah ini. Kalau sampai yang 2013 kemarin 2013 kan termasuk bencana nasional. Iya, itu nasional. Cuma lebih parah ini kalau lahan pertaniannya. Kalau lahan pertanian parah ini, tapi kalau 2013 itu untuk pemukiman parah. Karena jalan masih bisa dilalui. Jalan masih rendah. Jalan masih rendah ya. Kan sudah berapa tahun jalan ditinggikan. Kita akan menemui bapaknya ya untuk minta info bagaimana keluhannya ya. Nah, informasinya untuk lahan yang kena banjir ini, bagaimana keluhannya warga ya, bapak-bapak petani ini ngeluh apa piye, terus ngadunya ke siapa ini? Ya sangat ngeluh. Iya. Tapi bisa ngadu nggak ini? Ngadu sama siapa? Ya, saya kan nggak ada. Nggak ada yang pengaduan. Berarti kita berdoa bersama-sama ya. Iya. Kalau bisa ya bupati ini ya. Tas opo ngono. Kalau Padi nggak ada bupati ini, cuma PJ ya. PJ. Tapi seandainya ya kita mengeluh itu juga kita nggak tahu gitu. Cuma bisanya Pak Bupati. Iya. Terus bapak-bapak pemangku jabatan ya. Ini bapak petani. Keluhannya ini apa saja ini? Ya rugi. Rugi. Ya rugi material, tenaga, sakit. Kerugiannya. Ini di sini mayoritas kebanjiran semua ya Pak? Banjir semua ya. Terutama yang sebelah sini. Sebelah utara. Sebelah utara. Merata ya. Umur padi rata-rata umur berapa? Umur hampir 80-90. Pokoknya 80-an. Rata-rata 80. Untuk warga di sini rata-rata jadi petani atau pengusaha? Petani ya. Terus ini nangisnya kepiye? Nangis batin. Mau tanya itu malah mikir nangisku kepiye gitu. Nangisnya nangis batin. Terus kalau mengadu ke siapa? Kalau langsung ya nggak bisa. Cuma meratap. Ya. Berserah kepada Tuhan. Ini ada indikasi pupuk mahal dan langka apa tidak Pak untuk kemarin? Apa nih pupuk? Untuk pupuk ini langka. Pupuk mahal ada, enggak? Cuman pakai kartu. Oh ya, kalau kartu tani kan memang sudah. Tapi ada enggak? Ada. Melimpah enggak ini? Melimpah Ya. Alhamdulillah. Walaupun pakai kartu tani melimpah. Kalau yang tidak punya kartu tani terus gimana? Ya ambil tetangga yang turah-turah. Oh berarti minta bantuan ke tetangga yang lebih-lebih. Yang lebih-lebih stok ya. Jadi ini kalau ngomong-ngomong yang belum ketemu ini, kalau untuk mengadu atau mengeluh atau minta bantuan ini ya, yang rata-rata yang saya temuin itu kepada siapa? Cuma ngertinya ya Pak Bupati. Ngertinya Pak Bupati. Aku ngertinya ya sama saja Pak Bupati ya. Bagaimana ini ya untuk warga Kolilo, utamanya ini Kolila ya, Jongso yang terkenal dengan lumbung padi. Masih ingat Pak? Lumbung padi di sini nih terkenal lumbung padi. Padinya padi. Ingat nggak ini Pak? Nggak ingat. Aku yang bukan orang sini tuh mengetahui kalau ada Sukolilo Wotan ini berasnya produksi bagus, termasuk mempunyai nama lumbung terbesar di padi. Harapan pemerintah dulu pernah saya melihat informasinya di berita itu andalannya nih di Wotan. Kalau di Wotan banjir, terus apa yang akan terjadi? Ya mengharap dari negara lain. Impor. Berarti kita sebagai petani membeli beras. Kita petani membeli beras. Kita petani padi tapi membeli beras. Ini maka untuk membeli beras ya, kita sudah kemungkinan ini gagal panen nggak Pak? Gagal panen. Kita gagal panen. Terus untuk membelinya beras nanti gimana? Kita sudah gagal panen. Atau ini hanya 1 bulan kita merantau atau gimana cari kerja? Ya cuma mengharap sisa-sisa tanaman tadi,
sisa-sisa tanaman dan mungkin ada celengan nih. Ada celengan jatah untuk pupuk yang kedua kan belum. Ya dibelikan beras sementara. Jatah pupuk untuk membeli pupuk ya, bukan jatah pupuk untuk yang anggaran membeli pupuk atau yang lainnya bisa untuk beli beras, menyambung hidup membeli beras ya untuk dikonsumsi. Ini ada kesan pesan untuk pemerintah desa apa tidak? Seharusnya ya ada bantuan. Tapi untuk saat ini ya Pak, ini mengenai bantuan, sudah ada bantuan turun Pak? Belum ada, belum sama ada. Sekali. Baru kesehatan aja. Dari komunitas-komunitas sosial atau dari pihak-pihak terkait? Belum ada. Tidak berani menyebutkan instansi terkait, tapi pihak-pihak terkait yang bisa menyalurkan ya Pak ya? Ya, belum ada sama sekali. Belum ada ya Pak? Belum ada. Ini bapak-bapak ibu yang mungkin berkelebihan rezeki dan tidak mengalami banjir, mungkin bisa membantu atau menyalurkan bantuannya ke desa Jongso ya Pak, Jongso Wotan Sukolilo. Ini sudah ada poskonya Pak? Ada. Sudah ada poskonya. Sudah disiapkan poskonya untuk di tempat Pak Kadus. Tempat Pak Kadus ya. Oh, selamat siang Pak Kadus. Mungkin kalau besok-besok melihat video ini, saya apa Pak jenenge nek ora angger mlebu ning desane wong niku jenenge nyelonong masuk ke desa jenengan. Mohon izin Pak pangestunya ya. Semoga banjir ndang surut dan warganya juga makmur, desane makmur, dan kami juga termasuk mengandalkan padi di Wotan Sukolilo terutama Jongso ya. Oke Pak, ada keluhan lagi atau tidak Pak? Sepertinya ya pertanian aja. Pertanian aja ya, Pak? Kalau bisa, kalau banjir-banjir dikasih lah. Oh iya, iya. Untuk bantuan untuk hari-hari ini ya. Untuk bantuan banyak masyarakat yang mengeluh, yang mengharap. Oh iya. Sudah banyak warga yang mengeluh dan berharap ada bantuan turun ya Pak ya. Karena ini sudah berapa hari? 2 hari. 2 hari. Yang terparah ya Pak, 2 hari. Sudah 2 hari. Ini tapi dapurnya bisa masak enggak Pak? Bisa. Masih ada yang bisa masak? Enggak ya, kena banyak air. Yang bisa. Banyak yang bisa, banyak yang kena. Ada yang enggak. Enggak bisa ya pakai meja. Oh, pakai meja. Ya. Ini yang kita apa ya? Resapi. Mungkin penonton semua atau subscriber semua untuk info nyenengke ini yang mau menyalurkan bantuannya tidak bisa menyalurkan, bisa datang sendiri atau menghubungi pihak-pihak yang bisa menyalurkan supaya bisa sampai di tujuan ya, seperti di daerah Jongso ini. Karena untuk pengalaman Pak Jo sendiri, Jongso itu jauh dari Kota Pati, jauh dari Kota Pati, dari Kota Kudus ya, jauh dari jangkauan, dan mungkin kemungkinan ini untuk menyalurkan bantuan biasanya terhambat dan lama karena posisi jauh dari jalur kota, jalur-jalur lainnya. Jadi seperti kemarin untuk Kayen terputus, nggak bisa dilalui, tapi untuk saat ini sudah bisa. Pokoknya bos-bosku semuanya dan semua donatur, semua dermawan yang pengen menyalurkan bisa langsung menyalurkan ke tempat desa Dukuh Jongso, Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo Pati. Sudah dipersiapkan poskonya dari pihak pemerintah desa Pak ya. Matur suwun Pak info waktunya, semoga bermanfaat ya. Semoga banjir nandang surut. Kalau bisa iso panen. Panen tetap gagal. Musuh gagal. Panen Pak. Berarti untuk pengalaman yang dari dulu gagal. Kalau kena banjir gagal ya. Karena sudah umur. Oh. Kalau sudah umur itu tetap gagal. Masalah nanti keluarnya putih. Terus nggak ada beras, nggak ada bijinya. Nggak ada bijinya. Ya. Berarti kosong gitu ya. Kosong. Ya. Ini pengalaman dari Pak ini buat Pak Jo sendiri, kalau sudah seperti ini biasanya gagal panen. Kalaupun bisa berbuah itu terjadi gabuk ya. Gabuk cara Jawa ini gabuk, kosong, nggak berisi ya. Demikianlah untuk liputan kali ini, dan saya bertemu Bapak tapi lupa memperkenalkan diri dan saya lupa tanya ini. Walaupun di akhir saya alhamdulillah ingat Bapak namanya sinten. Bapak Rinduan. Bapak Kaji Rinduan ini. Bapak Rinduan matur suwun banget. Mugi berkah
dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selanjutnya. Kiranya cukup sekian dan mohon maaf segala kekurangan dari Pak Ijo untuk menginfokan info jenengke. Karena kekurangan milik kita semua, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.